Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, Nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, serta kepada anak-anak kami kaum muslimin wal musliman yang insya-Allah pada malam hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapa dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengambil satu kalam dari ulama salaf terdahulu. Salah satunya beliau Imam Mujahid bin Jabir. Beliau adalah seorang murid dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas. Bahawa Imam Mujahid nanti terkenal dengan seorang ahli tafsir terkemuka. Maka beliau pernah berkata semasa hidupnya bahawa aku membaca Al-Quran di hadapan guruku Ibnu Abbas sebanyak 3 kali khatam, kata beliau. Lalu di saat aku membaca Al-Quran itu, aku berhenti di setiap ayat yang aku baca hanya untuk menanyakan kepada guruku tentang apakah ayat itu diturunkan dan bagaimanakah maksud serta penjelasan dari ayat yang kubaca tadi. Maka inilah kemudian salah satu di antara kebiasaan para ulama-ulama terdahulu ketika mereka berada di bulan suci Ramadan. Mereka bukan hanya sekedar bagaimana mengejar khatam dalam membaca Al-Qurannya. Mereka bukan hanya sekedar berlomba-lomba siapa yang paling banyak bacaannya. Tetapi di samping mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran, ada satu hal yang dalam akan makna di balik Quran yang dibacanya. Kenapa itu nan dilakukan oleh ulama dulu? Karena di malam-malam Ramadan itu suasananya lebih tenang untuk bertafakkur, memahami, merenungi akan makna dari setiap ayat yang dibaca. Karena ini salah satu kemudian kebiasaan para ulama terdahulu, mengkaji dan mencari makna dari Quran yang dibaca. Maka malam hari ini kita akan membahas satu surah di dalam Al-Quran, pada surah yang terakhir di dalam mushaf Al-Quran, yang semua kita hafal dengan surat ini, yang Allah namakan dengan surat An-Nas namanya. Secara bahasa An-Nas itu adalah manusia. Berarti surat ini bercerita tentang tentang kita manusia yang hadir pada malam hari kini,
Iyo awak manusia Bapak Ibu? Ndak ada suara menjawabnya dah. Ragu pula bontah yo manusia entah ndak akhirnya. Inilah surat nan akan kita bahas malam hari ini, berkaitan dengan surah terakhir sebagai bentuk awal dari kita mendalami makna Al-Quran. Karena inilah kebiasaan para ulama dulu, di samping mereka khatam membacanya, mereka mentadaburi akan setiap makna dari ayat-ayat tersebut. Maka surah An-Nas ini termasuk kepada surah ke-114 di dalam Al-Quran. Tergolong kepada sebahagian mengatakan surah ini Makkiyah, sebahagian pula mengatakan surah ini Madaniyah. Tapi surah ini nanti dikenal dengan istilah surat Al-Mu'awwidzatain namanya. Apa itu surat Al-Mu'awwidzatain? Dua surat perlindungan. Kan cie suratnya An-Nas. Ternyata surat An-Nas ini beriringan turunnya dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatin ula nan pertama, maka kemudian An-Nas dinamakan dengan surah Al-Mu'awwidzatain saniyah nan kedua. Maka surah nan dua ini turun ke Nabi beriring-iringan keduanya. Maka apa penyebab surat ini turun kepada Rasulullah? Maka para ulama berbeda dalam memahaminya. Antara ulama tafsir dengan ulama hadis berbeda dalam menjelaskan penyebab turunnya surat ini. Menurut ulama tafsir, surat ini turun dikarenakan Nabi dalam kondisi yang sakit di kala itu. Apa sakit nan diderita oleh Rasul? Bahwa mereka menyebut Nabi terkena sihir oleh seseorang bernama Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi dari Bani Zaruk namanya. Jadi Nabi kok kena sihir sakit beliau. Ketika Nabi itu terkena sihir, turunlah dua orang malaikat. Nan satu duduk di dekat kepalanya Rasul, nan satu lagi duduk di dekat kakinya Rasulullah. Disitulah malaikat berkata bahwa sihir nan dibawa nan kanai ke Nabi ini ada di sebuah sumur, kata malaikat. Diutuslah kemudian seorang sahabat pergi ke sumur itu, dapat satu benda nan diikat dengan 11 ikatan. Jadi ada satu benda kabeknya sabalih buah. Karena kabeknya atau ikatannya 11 buah, maka turunlah dua surat sekaligus. Nan pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Cuba Bapak Ibu calia. Al-Falaq berayat Bapak Ibu. 5 ayat. An-Nas 6 ayat. Nan 5 tambah 6 11. Tadi kabek dalam benda nan ditemukan bara buah kabeknya Bapak Ibu. Sabalih setiap Nabi membaca satu ayat dari Al-Falaq sampai An-Nas, terlepaslah ikatan-ikatan sihir itu. Begitu kata para ulama tafsir penyebab turunnya surat ini. Tapi berbeda dengan ulama hadis. Kalau ulama hadis mengatakan penyebab turunnya surat ini berkaitan bahwa Nabi terkena penyakit, nan penyakitnya bukan karena sihir, tapi dikenal dengan penyakit ain namanya. Apa itu penyakit ain?
penyakit nan muncul dari kekaguman seseorang. Nyo penyakit ku ampe Bapak Ibu. Pertama ada hasad. Kalau hasad Bapak Ibu tahu, iri dengki, tu hasad namanya. Dan kedua ada penyakit ko disebut dengan ain, karena pandangan orang tadi kagum mencaliak seseorang, karena pandangan kagum itulah disinan setan masuk sehingga nan dipandang kanai penyakit, namanya penyakit ain namanya. Makanya jangan membiasakan memposting anak-anak kecil di media sosial itu. Jadi nampak anak ketik jangan acok-acok bana. Bakok model itu. Nampak diorang nanti dia rancak bana anak ko, kagum yang cali anak ko, takjub yang cali anak. Dari pancalian kagum tadi, setan masuk bapa nyaki anak dan dipandang di buiknya. Itu nama penyakitnya disebut ain. Adonan ketiga disebut dengan nafs namanya. Apa itu nafs? Penyakit nan disebabkan kekaguman kepada diri sendiri. Contoh, ada anakku dulu hebat, rajin, sudah hebat, rajin, juara tarikh. Sudahnya juara, kemudian saulah lo padonan lain. Tiba-tiba dalam beberapa waktu berubahlah kemudian sikapnya. Nan awalnya kemudian rajin berubah jadi pamaleh, nan biasanya saulah kini berubah banyak ulah. Apa sebabnya? Boleh jadi bukan karena anaknya, tapi karena kagumnya awak dengan diri awak surang. Contohnya, tiba orang memuji anak awak, santiang nak ya. Sekolah juara 1, mengaji juara 1, hafal Quran banyak. Sudah tu saulah loh. Anak-anak lainnya macam kerajonyo. Nandinya patuh-patuhan tok se. Ajaweknya, ya sia lo apaknya ulo. Ada model tu Bapak Ibu? Ketikanya kagum dengan dirinya, sia lu apaknya lo. Kok ndak dia apaknya, ndak komodeko anak kedo. Tiba-tiba berubah anak tadi, maka anak terkena penyakit nafs karena kekaguman orang tua terhadap dirinya sendiri. Atau ada orang punya ruko, nan ruko itu lenggeknya 5 banyaknya. Sudah itu dipuji dek orang, dek sawana muahna rasaki kini ya. Bantu tabuek ruko 5 lenggek kate. Ya sia lolo. Kok ndak dek sungguh bakarajo ndak kata buek nan modeko kodo. Atunan disebut dengan penyakit nafs. Makanya orang-orang nan kagum dengan dirinya berartinya belum paham dengan ayat kedua dalam Al-Fatihah nan dibacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu apa maksudnya Bapak Ibu? Alnya sebagai makrifah, pengkhususan. Jadi maknanya diagiah nikmat anandape alhamdulillah, segala puji itu khusus untuk engkau ya Allah. Maka kalau lidahlah mengucap alhamdulillah, segala puji khusus untuk engkau ya Allah, berarti ada ndak untuk awak Bapak Ibu? Ndak boleh. Tapi dia awak kan singan nacok kanai. Dia muahna rasaki gini ya. Ya alhamdulillah lah. Dek lagi gigih bakarajonya ko. Kalau ndak gigih karajo ndak kedapik lo madeko ko dong. Tu ndak alhamdulillah namanya tu dah. Tu maksudnya. Tu nama penyakitnya dikenal dengan nafs namanya. Ada juga penyakit yang keempat disebut dengan nazrah. Apa itu nazrah? Pandangan jin. Tunan ampe hado hasad iri dengki, ado ain kekaguman orang mencali awak, ado kemudian nafs kekaguman terhadap diri sendiri, ado godaan dari jin nan dikenal dengan nazrah namanya. Itu penyebab turunnya surat ini kepada Nabi Muhammad. Kita cari ayat per ayatnya ringkas saja.
Kerana awak kan tak lama-lama ngajinya. Baca ayat 1 sampai 3. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung dengan pertama Rabbin nas, kedua Malikin nas, dan ketiga Ilahin nas. Susunan Qur'annya Rabbi dulu, kemudian Maliki, kemudian Ilah. Ba'ako indak modeko susunannya apa ibu? Malikin nas, Rabbin nas, Ilahin nas. Bako ndak modek itu. Ba'ako susunannya indak Ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas. Bako harus Rabbi, Maliki, jo Ilah dulu. Kira-kira ba'a menurut bapak ibu? Kau ndak menyerah salah pak ibu, nak capek dulu. Menyerah salah. Iya, nak capek lamona nanti awak mengaji jadinya. Kenapa susunannya dimulai dengan Rabbi, lalu kemudian Maliki, lalu kemudian Ilah? Ternyata susunan-susunan ini bukanlah susunan sembarangan, tapi susunan ini berkaitan antara nan pertama dengan kedua, nan kedua dengan nan ketiganya. Kita cari nan pertama, Rabbin nas. Ba'ako Allah buka dengan Rabb terlebih dahulu. Cuba kana balik. Dulu bapa ibu sabalun hidup di atas dunia, lai takana janji jo Allah Ta'ala. Lai takana bayu. Sabalun wak di atas dunia ko. Lai takana dulu Allah jo awak memasang janji. Ndak. Ayolah pelupa apa ibu. Apa janjinya? Buka Quran di surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Alastu birabbikum. Sebelum manusia diciptakan ke atas dunia, dikumpulkan seluruh ruh manusia, dipasang perjanjian. Apa janji Allah? Lai amuah kalian menyembahku, kata Allah. Apa jawaban awak? Qalu bala syahidna. Jadi ya Allah, kami berjanji menyembah engkau nanti ya Allah. Maka kalau kita perhatikan kalimatnya, alastu birabbikum, maukah engkau menyembah aku sebagai Tuhan? Kalimatnya pakai Rabb, bukan dengan ilah, bukan dengan Allah, tapi dengan Rabb. Apa makna Rabb? Disebut dengan lafzun mustarak namanya. Apa itu Rabb? Satu lafaz tapi banyak makna di dalamnya. Apa itu Rabb? Makna Rabb itu merawat. Makna Rabb itu kata para ulama mencukupi kebutuhan. Makna Rabb itu menyayangi. Makna Rabb itu memaafkan. Makna Rabb itu mengampuni, merawat, mencukupi, menyayangi, mengasihi, memaafkan dan mengampuni. Jadi apa janji wak dulu ya Allah? Alastu birab, layamuah kalian menyembah aku nanti. Batu ya Allah Rabb. Karena kalau amuah kalian menyembah aku di atas dunia, aku nan akan merawat kalian nanti. Aku nan akan mencukupi hidup kalian nanti. Aku nan akan menyayangi kalian nanti. Aku nan akan mengasihi kalian nanti. Aku nan akan memaafkan kok kalian punya salah nanti. Aku nan kemudian akan mengampuni kok kalian punya dosa nanti. Mandanga itu seluruh awak menjawab bala, jadi ya Allah, ndak ada ragu. Jadi sama modeko ibu. Bala tu maknanya jadi, ndak ada ragu-ragunya. Tu bala syahidna. Ketika Allah tawarkan, jadi ya Allah, ndak ada ragu-ragu manusia. Sama modeko lah. Ibu dimbau de apa? Kamarilah ke siapa? Atu, payuak.
Kenapa? Ya pokoknya ikut salah asal yang mau ikut ibalian amih kat 10 amih biko ke siapa. Mandanga itu aja we ibu sekali. Kan jadi sekali itu. Ada ndak fikir-fikir awak dulu? Ndak 10 amih tawarnya mah. 10 amih saja apa menawarkan ndak do fikiran awak jadi sekali. Maka kini dulu Allah menawarkan, aku nan kemerawat kamu nanti di atas dunia. Aku nan ka mencukupi hidupmu di atas dunia. Aku nan ka magiah solusi dari masalah hidupmu di atas dunia nanti. Aku nan akan menjagamu dengan penjagaan terbaik di atas dunia. Akulah Tuhan nan dikenal dengan nama Rabb itu. Nah, itu Rabb. Setelah makna Rabb, ayat 2-nya Malikin Nas. Apa itu Malikin Nas? Yang maha merajai. Makna yang maha merajai kata Imam Al-Ghazali, pemilik penguasa secara mutlak, yang dibutuhkan bukan yang butuh. Allah ndak butuh jo awak. Nan butuh tu sia awak ke Allah. Kenapa kita butuh ke Allah? Karena Allah lah penguasa mutlak seluruh alam semesta ini. Jadi Allah ngecek mereka apa ibu? Minta tolonglah, berlindunglah dengan Rabbnya manusia. Siakah Rabb itu? Tuhan nan merawatmu, Tuhan nan mengasihimu, Tuhan nan menjagamu, Tuhan nan memaafkanmu. Bakok bisa engkau memaafkan kami ya Allah? Bakok bisa engkau merawat kami di atas dunia? Bakok bisa engkau nanti mencukupi kebutuhan kami di dunia? Dijawab di ayat kedua, Maliki, karena akulah raja di atas segala raja, kata Allah. Kalau engkau raja di atas segala raja, dan engkaulah nan merawat kami, engkau nan mencukupi hidup kami, engkau nan menjaga kami, lalu anankah kami kerajakan ya Allah? Dijawab di ayat 3, Ilah, maka tugasmu cuma satu, sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Itu makna ayatnya itu. Jadi dikenalkan Allah dulu hebatnya, lah dikenalkan Allah hebatnya, baru disuruhnya awak menyembah kepadanya. Karena kalau ndak dikenalkan hebatnya, kadang ragu manusia nanti. Suruh-suruh, manusia sembah aku. Sia memangnya. Akan mari itu tanyanya. Oi manusia, tolong cek. Memang sianya nan nyuruh-nyuruh tu. Kalau awak ndak tahu. Tapi kalau ternyata awak tahu orang tu atasan awak bakar raja, tolong cek keceknya. Amuah ndak awak ngarajan apa ibu? Maka Allah kenalkan itu dulu. Dikenalkan di Allah, akulah Tuhan nan kemerawatmu di atas dunia nanti. Akulah Tuhan nan akan mencukupi hidupmu, mengawasimu, mengabulkan doamu. Engkau punya masalah, aku bagi solusi. Engkau punya salah, aku ampuni. Bakok bisa engkau model itu ya Allah? Karena akulah raja di atas segala raja. Jadi tugas kami ya Allah, Ilah, sembahlah aku secara mutlak. Jan ada Tuhan selain aku, kata Allah. Itu makna dari susunannya. Kenapa susunannya Rabbi dulu, baru Maliki, kemudian Ilah. Kini caliak ujungnya apa ibu? Ujungnya sama salahnya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin. Tuhannya manusia, rajonya manusia, sesembahannya manusia. Pertanyaannya, Allah ko Tuhan manusia atau Tuhan sadwalahnya apa ibu? Tuhan manusia atau Tuhan sadwalahnya? Bako agak palatih apa ibu nampaknya. Atau dia tidak ada hadiah mungkin tak ibu? Ambo siapkan hadiahnya. Bagi bapa ibu yang lain bisa menjawab, bagi hadiah insya-Allah. Hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tu tidak orang kek. Kalau mampu apa orang kek lah. Tidak ada. Kamanya tadi lupa lah jadinya. Apa tadi apa ibu? Tuhan Allah itu Tuhan sadwalahnya atau cuma Tuhan manusia saja?
Semuanya. Kenapa Tuhannya Tuhan semuanya, tapi nan disebut cuma manusia di sini? Tuhannya manusia, rajonyo manusia, sesembahannya manusia. Apakah bukan Tuhan malaikat? Iya. Apakah bukan Tuhannya jin? Iya. Tapi baa kok manusia nan disebut? Kata para ulama, sebagai takrim, sebagai bentuk Allah memuliakan kita dibanding makhluk nan lainnya. Kenapa kata Allah, banyak makhlukku, tapi engkaulah nan paling mulia di sisiku, kata Allah. Bara dahsyatnya itu, dimuliakan awak di Allah dibanding makhluk-makhluknya nan lain. Makanya di hadis Nabi disebut, wahai Nabi, di akhirat nanti nan paling mulia itu siapa? Manusia. Kan malaikat lebih mulia. Malaikat tu mulianya sama mode matahari je bulan itu derajatnya. Tapi manusia kemuliaannya lebih daripada itu. Apa makna ayat ini? Kalau Allah sudah mengatakan kita mulia, maka jangan hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah payah-payah memuliakan awak. Malaikat Tuhannya Allah, jin Tuhannya Allah, tapi bakok kami senang kau sabui ya Allah? Ya karena engkau tu mulia dibanding yang lain. Karena kami mulia, apa maknanya ya Allah? Karena kalian mulia, jangan hinakan diri kalian, kata Allah. Itu dan disebut di Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 itu. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam itu. Bahkan nanti dalam Quran Allah juga katakan, wala tulku bi aidikum ila tahlukat. Jangan kau binasakan, jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kehinaan. Bahkan buka nanti Quran surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-87 sampai 89. Pada hari nanti manusia dibangkitkan, di saat itu ndak lagi berguna harta, ndak lagi berguna anak, kata Allah. Apa nan berguna di akhirat ya Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang punya hati yang salim, kata Allah. Maka apa makna ayat tadi? Kalaulah Allah memuliakan awak dibanding makhluk yang lain, jangan hinakan diri awak di atas dunia, jangan pula hinakan diri kita di akhirat. Bagaimana caranya jangan menghinakan diri ya Allah? Salah satunya Allah sebut, kalau engkau ingin tetap mulia, miliki hati yang salim itu. Punya hati nan selamat itu. Hati nan selamat tu ya Allah, hati nan dak do penyakit terhadap manusia, hati nan dak do banci ke manusia, hati nan dak do dandam ke manusia, hati nan dak do kemudian berburuk-buruk mencaliak manusia lain. Kenapa? Awak kok sama-sama manusia. Atunan hati selamat. Makanya dulu Anas bin Malik tu diutus di Rasulullah. Ketika Anas bin Malik dan Rasul sedang duduk kecik Nabi, sabantalai tiba ahli surga, penduduk surga lewat di situ. Dicaliak di sahabat, orangnya modelnya biasanya. Nampak model ulama tidak soleh, ndak, orang biasa saja. Akhirnya dicaliaklah kepribadiannya. Nan salatnya biasanya yang wajib-wajib saja. Yang tahajud kadang lai kadang ndak. Yang baca Qurannya kadang lai kadang ndak. Tapi kenapa kemudian Nabi menyebut orang ini penduduk surga? Ternyata orang ini punya kemuliaan. Setiap ia tidur di malam hari, ia meridhokan dan merelakan salah manusia kepada dirinya sehari itu. Dindak donan salah orang lain.
ndak donan banci orang, ndak donan dandam orang. Pi kalau setiok basobok je sianu, banci nak je sianu tu ya. Ko tando ndak mulia, alun selamat hati wak lai. Setiok basobok je sianu, jajuk sian celiaknya. Tando kumuah je hati wak bar itu. Lai mungkin hati kumuah tu nang kadibawa menghadap Allah Bapak-Ibu. Karena hati kumuah terhadap manusia itulah dibawa sembayang kadang ndak khusyuk. Dibawa kemudian baca Quran kadang baru 5 ayat lah takkan tua. Itu masalahnya. Karena awak ndak punya hati nan selamat. Kini yang bagi contoh. Quran ko suci ndak Bapak Ibu? Suci. Yang Allah zat yang maha suci. Ketika Quran suci, yang kini punya zat yang maha suci nan membaca kalau nyo nyambung harus suci. Anan suci hatinya. Kalau hatinya suci, dibacanya yang suci, punya nan maha suci, nikmat membacanya. Tapi kalau yang membacanya kumuah, basobok dengan nan suci, ndakkan lama membacanya. Makanya itu kata almarhum Zainuddin MZ, ada kadang istilah muslim musiman namanya. Tahu apa ibu muslim musiman? Model durian. Kalau durian tu tiba musimnya berserak. Kalau habis musimnya dicari ndak sobok-sobok itu. Sama je awak tiba musim Ramadan tu lah lusuh-lusuh Quran bakaca tarawih je rasulnya. Tapi habis musim Ramadan ndak terkaca-kaca Quran sudah itu ni. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum punya hati nan selamat itu. Maka miliki hati nan selamat. Ndak usah ada masalah je manusia. Apalagi lah masuk Ramadan, ko ada je batangka je orang baru. Ko ada ndak pakai lo anje je orang sebelum masuk Ramadan. Ancak diselesaikan kini. Kenapa? Takutnya nanti sio-siolah ibadah Ramadan awak nantinya. Selesaikan. Yuk banyakna salah sianu tu. Nan awak banyak ndak salah awak baik? Salah juga. Orang tu malih nak encaliak jajuk nak parangainya. Memang parangai awak baik rancak elok sentarui. Ndak ada je buruknya. Kenapa yang dipandang tu cuma orang, tapi awak lupa dengan diri awak? Kalau orang punya salah, kita punya salah. Orang punya keburukan, awak pun punya keburukan. Ridokan, maafkan. Kita sama-sama manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kok disebut dengan An-Nas itu. Bahagian terakhir Bapak Ibu, jam 9 hari. Apa bahagian terakhirnya? Minta perlindungan dari apa? Dari kemudian waswasil khannas. Daripada waswas khannas. Siapa khannas itu? Nan menggaduh hati awak. Sianan menggaduh awak Bapak Ibu. Sianan menggaduh awak. Setan. Setan atau iblis. Iblis atau setan. Sama iblis je setan Bapak Ibu. Beda. Apa bedanya iblis je setan? Sabalun ma bedanya manan tua kira-kira. Iblis atau setan? Oh tua iblis. Berarti setan dan mudonya. Ada hubungan kekerabatan setan iblis ku atau memang tak ada hubungan? Ada hubungannya? Hubungannya. Ayah orang gaya jo anak go, saudara sebapak seibu go, saudara seayah berbeda ibu, saudara ibu berbeda ayah. Jangan salah-salah apa ibu, kau dikajanya, kau pulang go. Kau tak dengar dia cerita go, siapa berarti apa ibu? Sama atau beda? Beda. Berarti tua iblis. Kalau tua iblis berarti nan muda setan. Anak iblis go atau saudaranya? Saudaranya. Oh, jadi saudaranya. Atau janjan barangko samo namanya. Samo orangnya, tapi nan cie namo nan cek gala. Kitik banamo gadang
bagala. Ketek ban namo iblis, gadang bagala setan. Kok mungkin mau itu? Tu panjanglah pembahasannya itu. Ada nanti dalam Quran. Nan manggadu hawa tu setan atau iblis. Nanti ada dalam Quran. Siakah iblis itu, siakah setan itu. Tu penting diketahui. Kenapa? Karena bagaimana mungkin awak bisa melawannya, sedangkan kita tidak kenal sia musuh awak itu. Maka sebelum melawan setan atau iblis, kenali dulu sia setan dan iblis. Tapi saking hebatnya makhluk ini, cara menggodanya hebat. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa tingkatan cara setan ini menggoda dan membisikkan di hati manusia. Di tingkatan paling rendah, kata Imam Al-Ghazali, maka setan akan pertama mencegah orang ini melakukan kebaikan. Azan orang, kecek setan, jangan sembayang lo, jangan sembayang lo. Itu paling rendah godaan itu. Ketika iman kita kuat, ndak, ambo tetap salat. Apa kecek setan? Kok iyo jo kesembayang, sembayanglah. Tapi sawantalilah kecek. Orang kan azan baru, tunggu qamat lu. Orang kan qamat lu, tunggu agak sarakaat lu. Orang kan sarakat lu, tunggu serakat kampe, sembayang capek, nan pahala berjamaah dapet keceknya. Oh iyo je ya kecewa. Kalau saja awal wak ikut je imam ko, ayat imam panjang-panjang, ancak rakat kampek so ikut leh. Capek sembahyang wak, tapi pahala berjamaah dapatnya. Itu godaan setan itu. Tapi apa kata wak ndak? Kata ambo ndak, tetap asal masuk waktu salat, ambo kerajuan sekali. Apa kecek setan? Ayolah, kok ka sembahyang, sembayanglah. Kok aku suruh menunda-nunda, ndak muah, ndak lah. Tu baalai. Capekan sembayang tu stik. Gagih, capek. Kok kadai kena tinggal aku orang lanjut. Capek. Disuruhnya tergesa-gesa. Apa kecewa? Ndak, ambo ndak ketergesa-gesa dah. Ambo ka salat tepat waktu. Sudah tu ambo ka salat tanang-tanang. Kok nan kadai biasalah dulu. Kok nan karajo biasalah dulu. Ambo salat tanang-tanang. Kecek setan. Jadilah. Kok iyo katanang-tanang lah. Kok kapas-pas waktu masuk sembayang lah. Tapi rancak-rancaan sembayang stay. Batu nak nampak diorang kau santi yang sembayang keciknya. Sinan masuknya ni. Apa kata awak? Onda, ambo ndak akan sembayang dinilai manusia. Ambo akan salat semata-mata lillahi. Berhenti setan menggoda? Ndak, kecik setan. Kok disuruh sembayang, engkau sembayanglah. Disuruh menunda, ndak lu amuah, karajuanlah. Disuruh bagagih-gagih, ndak ju amuah, lambek-lambeklah. Disuruh rancak-rancak supaya dicaliak manusia, ndak ju amuah, lambek-lambeklah, sambaranglah. Tapi cik, ditanamkan rasa ujub di dalam diri lah. Apa ujub itu? Salatnya mungkin bukan kini diingat dan dilihat manusia, tapi baru sudah salat talintih di hati. Ndek kusuakna semayang wak tadi, ndak mau diurang sawalah wak doh, manggawi ke manggawi punya semayang tadi. Tu cara setan menggaduhan itu. Dahsyat ndak abayu. Itu minta perlindungan ke Allah tadi dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu kok disuruh Allah minta perlindungan dari godaan-godaan setan, dan setiap hari mengganggumu, setiap hari menggodamu, setiap hari bagaimana ia menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kini banyak-banyak minta perlindungan. Setan tu takabik bahasanya, tapi bukan berarti tidak bisa mengganggu. Artinya mengganggunya tetap, tapi jangan sampai awak di awal-awal bisa melawan setan, tapi di pertengahan akhir lupa dengan melawan setannya. Kalau kini kau tak muah digoda setan, hari hujan, ndak amo kamu sajik je. Hujan-hujan, ndak kamu sajik je tarawih. Kini 10 akhir Ramadan, bandak pergi ke surau. Iaitulah sudah memberasian rumah, dilah latih lo badan ke surau dia.
Alah kanai lo dek setan balik. Itu yang hati-hati dengan itu. Itulah makna Quran surat An-Nas itu. Minta perlindungan ke Allah. Kita manusia mulia, maka jangan hinakan diri kita dengan perilaku-perilaku buruk kita. Sembahlah Allah sebagai bukti perjanjian kita dengannya. Maka kalau Allah lah kita sembah dengan sebenar-benarnya, Allah nan menjaga kita, Allah nan kemudian menjauhkan kita dari godaan-godaan setan nan terlaknat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan berdoa berharap sehat jo badan wa lahir batin, panjang jo usia wa sampai akhir Ramadan, sukses wa dengan ibadah wa insya-Allah. Masuklah di awal Ramadan ini dengan kerendahan hati dan kehinaan diri, keluarlah nanti dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih berarti, insya-Allah. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-fakir ad-da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.